Nah, depan gue ini udah ada laptop yang dikatakan sama Asus tuh cocok untuk anak-anak kuliahan gitu. Dan sebenarnya gue agak bingung, anak kuliahan mana yang mau pakai laptop ini. Tapi kita intro dulu ya bentar. Nah, ini tuh namanya ExpertBook B3 ya, dengan form factor yang bisa di flip gini nih. Bisa di flip, dan dari body dia tuh kalau gua rasa-rasa ya, itu tuh atasnya tuh emang full aluminium. Yang bawah ini aluminium juga, cuman kayaknya beda gitu sama yang di atas karena kayak berasa yang di atas tuh lebih padat gitu. Tapi kalau untuk ngomongin target marketnya, si Asus ini secara jelas gitu ya, dia bilang tuh emang ditujukan untuk anak-anak pelajar dan juga anak-anak kuliah gitu. Tapi gue agak bingung sih sebenarnya sih, untuk penempatannya cukup aneh karena jarang gue ngeliat ada laptop anak sekolah dan anak kuliah itu yang ada di kelas premium. Dan ini ExpertBook ini sebenarnya ada di jajaran laptop-laptop yang cukup premium karena dengan harga yang harusnya tuh perkiraan gue nih ada antara 13 sampai 16 ya, angka segitu. Karena ini udah pakai aluminium, layarnya juga udah 1080. Nah, walaupun nitsnya cukup rendah, jadi kalau untuk penggunaan di luar tuh agak sulit gitu ya. Karena dia tuh cuman 250 nits inget gue. 250 kayaknya ya, 250 apa 300 gitu, nanti detailnya ada di bawah. Itu cukup penting karena kalau lu anak sekolah untuk kuliah kan lu lebih sering keluar gitu untuk beraktivitas di luar rumah gitu. Dan untuk laptop yang flip gini, itu kan ditujukan berarti antara kalau lu kuliah itu lu pakai pulpen, karena ini di sini dapat pulpen ya. Ini lu bisa pakai pulpen ya. Ini dapat pulpen di bawah dan lu pakai ini untuk taking notes. Tapi kita tahu ya kalau di auditorium kampus atau kelas gitu kan nggak mungkin gelap-gelapan ya. Jadi agak cukup aneh gitu, dia ngasih layar yang cukup pas-pasan gitu dari segi tingkat kecerahannya. Tapi untuk ngomongin si keyboardnya, tentu keyboard dari Asus tuh udah standar ya, jadi udah pasti enak. Jadi kalau untuk lu pakai untuk ngetik itu nggak akan capek dan cukup nyaman. Tapi ada di kekurangan lagi tuh di touchpadnya yang cukup kecil. Walaupun udah ya ini udah ukuran touchpad untuk laptop modern, cuman kurang maksimal saja. Jadi secara estetika agak bisa dibilang cukup tua gitu. Karena masih belum seminimalis jajaran laptopnya seperti VivoBook atau ZenBook. Walaupun gue ngerti ini penentuan pasar itu beda. Ini jauh lebih laptop yang konservatif, yang nggak aneh-aneh. Dan apa ya, cocok lah untuk orang yang memang kayak kalau nanya laptop tuh kayak gue pengen buat spreadsheet aja gitu. Atau gue pengen untuk ngetik-ngetik aja. Nah ini tuh laptop-laptop untuk orang-orang seperti itu. Karena tidak aneh-aneh, pertama. Sangat konservatif. Dan kedua yang menarik adalah dia ada slot SIM card 4G di sini. Jadi lu bisa pakai mobile data. Jadi untuk orang yang daerah-daerah rumahnya itu belum ada internet kabel, cuma ada mobile data, itu lu bisa pakai laptop ini. Dan setelah gua tes pun untuk average 4G-nya normal kayak handphone ya, nggak ada masalah apa-apa. Cuman memang kalau lu mau isi kuota, lu emang harus pakai handphone. Karena iya masa dari laptop ya kan, nggak mungkin dong lu. Ya gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nyoba juga sih kalau di laptop. Ntar tahu siapa tahu ada yang bisa gitu kan, gue nggak tahu deh kalau kayak gitu deh. Tapi so far gue nggak bisa di sini. Dan di sini udah ada 2 port USB Type C yang juga Thunderbolt. Terus di bawahnya ada USB Type A, ya, ini Type A, ini 3.1 kayaknya, no one knows. Terus di sebelahnya lagi ada HDMI full size dan di sini tadi tempat pulpen. Nah, ini dia punya abangnya, yaitu ExpertBook B7 yang versinya lebih premium dan lebih powerful secara jeroan. Karena di sini gue nggak akan menampilkan benchmark apapun, karena ini bener-bener laptop yang walaupun dia pakai i7 1165 G7 ya dan udah dapat Intel Iris Xe ya, tapi untuk performanya sendiri setelah gue tes, ternyata penggunaan itu untuk biar si laptop ini nggak terlalu panas-panas banget. Jadi i7-nya itu memang agak sedikit tertahan. Tapi tujuannya itu agar dia bisa dapat tetap reasonable power untuk si prosesornya, tapi nggak sampai yang maksa si laptopnya itu kerja keras banget. Dan laptop ini itu udah dapat 2 kamera. Gue sebenarnya sampai sekarang masih nggak ngerti penggunaan kamera ini buat apa, selain untuk
si kamera belakang kalau lagi mode tablet. Karena gue nggak pernah menemukan use case yang tepat ya untuk kamera belakang ini ya. Maksud gue kapan gitu lo pakai gitu kan. Tapi untuk karena laptop pendidikan, education tools gitu ya, emang gue sering menemukan hal-hal seperti itu. Di Chromebook banyak yang kayak gitu juga. Tapi memang untuk build-nya ini sangat-sangat premium. Jadi mungkin ini lebih ditujukan kepada orang tua yang emang kalau beli sesuatu emang yang terbaik gitu buat anaknya. Tapi daripada laptopnya bisa buat main game juga, nanti si anaknya malah main game, mendingan laptop ini karena main gamenya sangat pas banget. Dan kalau ngomongin dari sebenarnya apa yang spesial dari laptop ini, selain 4G dan pulpen ini, gue sih sebenarnya menemukan specialty yang gimana banget, karena pulpennya juga nggak yang kayak lu bayangin gitu ya. Ini nggak sebagus trackingnya Wacom atau bahkan Asus Pen 2.0 punyanya Asus sendiri, karena emang ini built-in. Berbeda dengan B7 yang sebenarnya sih dia nggak dapat dedicated pen ya di bodinya, tapi memang dia bisa support si Asus Pen 2.0. Ini juga harusnya bisa sih Asus Pen 2.0. Tapi emang ini trackingnya nggak sebagus si pulpennya sendiri karena memang ya gratisan gitu. Tapi ini lu make sure ya setelah lu pakai lu masukin lagi, karena gue ngeliatnya sih ini gampang hilang sih. Lu tau kan anak kecil tuh kelakuan ajaib ya. Jadi dan ini cukup berat gitu untuk anak kecil. Jadi memang ditujukan untuk mungkin anak SMA yang jurusan IPA IPS, anak kuliahannya emang jurusannya bisnis atau manajemen, tapi dengan harga yang ini nggak mungkin murah sih, tapi harganya harusnya di bawah. Tapi gue nggak tahu nanti ini kan rilisnya langsung di hari H ya, jadi gue nggak tahu ini bakal ada harganya atau enggak. Ini tadi itu cuman perkiraan gue aja. Tapi untuk upgradability lu bisa upgrade RAM, SSD of course. Jadi mungkin ini bisa dibilang laptop yang buat anak kuliahan lagi-lagi. Ini penempatan yang cukup unik, jadi gue nggak tahu nih Asus sebenarnya mau ngapain gitu. Tapi kalau untuk instansi pemerintah ini udah jelas, laptop ini udah teriak gitu. Kalau ini untuk di kantoran gitu, ini udah jelas banget untuk apa gitu. Terlebih lagi instansi kantoran sih, karena untuk harganya sendiri pun memang ini ya laptop-laptop yang digunakan oleh instansi perkantoran memang speknya seperti ini jelas gitu. Tapi kalau untuk anak kuliahan agak cukup membingungkan. Apalagi anak-anak kuliah tuh kadang-kadang sekarang udah pinter ya. Dia kalau mau beli barang dia riset dulu. Jadi dia kayaknya cukup jarang untuk menemukan laptop ini tuh menarik gitu. Tapi dari gue segitu aja karena nggak ada yang bisa gue bahas lagi. Dari benchmark juga nggak mungkin gitu. Tega banget gitu gue naruh benchmark di laptop yang fokusnya bukan untuk di benchmark. Jadi segitu dari gue. Thank you. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye guys.